Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basyirah ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para ajengan, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Ketua DKM bersama seluruh pengurusnya yang kita hormati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan, mulai dari pejabat pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pejabat pemerintah Kecamatan Jayanti, atau yang mewakili kepala kelurahan bersama para staf dan tokoh-tokoh masyarakat serta seluruh tamu undangan yang kita hormati, panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan majelis mulia malam hari ini, mudah-mudahan kinerja seluruh panitia tercatat sebagai amal ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh warga perumahan Taman Cikande, saya bahagia, saya bangga menyaksikan langsung antusias, semangat dan kekompakan warga malam hari ini membuktikan bahwa warga perumahan Taman Cikande ini guyub rukun, kompak bersatu, gotong royong. Insya Allah kalau semangat ini terus dipupuk kembangkan, yang turun adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita malam ini hadir bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi dalam rangka menghormat satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan ini bisa menjadi sababiyah Islam kita semakin mantap, iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin mulia, takwa kita semakin sempurna, ibadah kita makin istiqomah, keluarga kita tambah sakinah, anak-anak kita solih solihah, hidup kita makin barokah. Pada saatnya menghadap Allah nanti, mudah-mudahan semuanya sudah ikhlas dan siap menghadapinya dengan husnul khatimah. Para jamaah yang saya sayangi, saya hormati rahimakumullah, kita berada di bulan Rajab, bulan pertama dari 3 bulan barokah yang letaknya berurutan. Jadi ada trilogi bulan barokah dalam Islam. 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah.
yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Sebagai umat Islam tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diperbanyak dibaca pada bulan-bulan barokah tersebut. Doanya adalah Allahumma barik lana. Kok fima rozaktana itu siapa? Yang dihafal doa makan melulu. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Itu yang langsung ijazah dari Rasulullah. Nah, biasanya karena dipakai nasyid, dilagu-lagukan, ada ditambah wahassil maqasidana, ada ditambah waghfir lana dzunubana, ada ditambah birahmatika irhamna, ya terserah wong doa. Itu artinya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Ya Allah, berikanlah kepadaku barokah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna ramadhana. Ya Allah, sampaikanlah aku bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita dianjurkan untuk berdoa mohon agar dikaruniai barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang hidupnya barokah itu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang-orang yang mendapatkan barokah itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu berarti kan tetap nggak ada perbaikan, nggak ada peningkatan, karena aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Bahasa Jawanya sami mawon, bokonge Mbak Mi dintop. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Kalau orang Bojonegoro, Jawa Timur, daerah saya mengistilahkan budgetnya makin mahal nilainya, makin mahal harganya, itu barokah. Jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah, itu hidup gagal. Barang-barang di dunia ini loh harganya makin lama makin mahal, betul? Coba tanah dimanapun harganya makin lama makin mahal, walaupun itu tanah sengketa. Alat-alat elektronik harganya makin lama makin mahal. Yang kenceng nyautnya kendaraan bermotor harganya makin lama makin, perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin, sampai bumbu-bumbu dapur itu Bu, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, itu harganya makin lama makin mahal. Nah, saya ceramah juga begitu. Loh, artinya saya kalau ceramah ya seperti itu gitu. Dan barokah itu yang bikin hidup bahagia. Tandanya hidup barokah itu hatinya ayem, hidupnya tentrem. Ayo nyaut, hatinya, hidupnya
Sekali lagi, tanda barokah itu hatinya, hidupnya, meskipun duitnya banyak. Hati ayem, hidup tentrem, meskipun duitnya banyak, itu barokah. Nah, duit banyak, kalau hati nggak ayem, hidup nggak tentrem, ya nggak barokah itu namanya. Punya duit banyak banget, 100 juta. Banyak apa banyak? Nek ukuranmu ya wis akeh. Jarang sampean pegang duit segitu, itu jarang. Lah, ya nggak usah tersinggung. Misalnya duitmu banyak, dudukmu nggak kira ndoprok di situ. Mau duduk ndoprok sesek-sesekan itu ya karena nggak patek punya duit. Gitu loh. Punya duit banyak 100 juta. Kalau hati nggak ayem, keluarga nggak tentrem, ya percuma. Mending duit sedikit tapi hati ayem, keluarga hidup tentrem. Betul? Coba sampean pilih mana? Punya duit banyak banget 100 juta tapi hidupnya nggak tentrem, sama punya duit cuma 100 miliar tapi hidupnya tentrem. Nah kan, itu ngeklek itu. Maka ciri utama barokah itu bahagia, dan kita wajib bahagia itu. Susah itu dosa. Saya ulang ya, hidup ini wajib bahagia. Susah itu dosa. Ini mesti ada yang bingung. Lah kalau susah itu dosa, padahal saya ini tiap hari susah. Orang saya ini orang susah, berarti tiap hari saya berdosa. Ya iya, siapa suruh susah? Hidup ini nggak boleh susah kok. La takhaf wala tahzan. Itu Allah langsung yang bikin aturan. Kamu hidup itu jangan sedih, jangan susah. Orang sedih, orang susah itu berarti melanggar aturan Allah. Dosa, apalagi susah gara-gara mikir ekonomi. Dosa besar. Bapak Ibu sampean khawatir besok nggak bisa makan, sampean khawatir besok makan apa, itu dosa besar. Berarti sampean sama dengan meragukan Allah. Allah menjamin rezeki dari seluruh makhluknya. Loh kok sampean khawatir besok nggak bisa makan? Itu sama dengan melecehkan Allah, menghina Allah. Yang biasa khawatir besok aku makan apa? Dosa besar. Coba pikir, gajah itu nggak pernah sekolah, yuk gemuk-gemuk kok. Apalagi sampean mau mikir cicak. Cicak itu hidupnya nempel di dinding. Dia nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Padahal yang dimakan cicak itu binatang-binatang yang terbang semua. Ini kalau dipikir nggak logis loh ya. Orang cicaknya nggak bisa terbang, nggak punya sayap. Makanannya dia nyamuk, laron, kaper, semua binatang yang bisa terbang. Tapi nggak ada ceritanya cicak kena busung lapar. Nggak ada ceritanya cicak mati kelaparan. Karena apa? Cicak udah nerima ketentuan Allah. Apalagi kita, gitu loh. Makanya orang nggak boleh susah. Kenapa orang susah kok dosa? Maaf, orang susah itu pasti yang dilakukan salah. Pasti yang dilakukan jelek. Selama yang dilakukan baik, benar, nggak mungkin orang itu susah. Selama yang dilakukan baik, benar, pasti gembira, pasti tentrem, pasti bahagia. Maka Bapak Ibu kalau pengen tahu yang dilakukan baik apa buruk, yang dilakukan itu baik apa jelek, gampang. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Mengerjakan apapun kalau hatinya tentrem, tenang, bahagia, pasti itu yang dilakukan baik. Melakukan apapun kalau hatinya gelisah, cemas, khawatir, susah, pasti yang dilakukan salah, pasti yang dilakukan jelek. Mohon maaf, hadir di majelis seperti ini, bersolawat, berzikir, ngaji. Bapak Ibu yang hadir di sini ini hatinya susah apa tentrem? Tentrem, karena yang dilakukan baik.
Ini kelihatan tentrem semua. Tidak kelihatan kalau kreditanmu banyak. Coba orang nyuri itu tenang apa gelisah? Orang nyuri itu tenang apa cemas? Cemas, khawatir, mesti tingak-tinguk karena yang dilakukan salah. Maaf Bapak Ibu, sampean kalau sekali waktu sholat malam tahajud, mohon maaf tak kasih sekali waktu karena potonganmu yo gak mungkin iso rutin qiyamul lail. Orang itu kalau rutin tahajud qiyamul lail wajahnya mencorong. Lah wajahmu mencureng ngono. Makanya mohon maaf kalau saya kasih sekali waktu. Kalau Bapak Ibu lagi qiyamul lail sholat tahajud, itu perasaan di hati susah apa tentrem? Mesti tentrem, bahagia karena yang dilakukan baik. Coba orang ngerumpi, coba orang gosip, wong ngerasani mesti kelesik-kelesik, nggak ada orang ngerasani pakai sound horeg gitu, nggak ada. Dia cemas, khawatir, takut kedengeran atau ketahuan sama yang digosipin. Betul? Kayak gini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah kalau orang nggak punya duit, seperti yang duduknya ndoprok di bawah itu, ya nggak bisa lah bagi-bagi duit. Wong nggak punya duit, gitu loh. Padahal gini ya, orang itu kalau suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan terus dibikin bahagia sama Allah. Amin nopo. Wong potonganmu nyusahno wong. Orang susah itu sukanya yo berbagi kesusahan. Loh iya, wong susah ki isone yo andum kesusahan. Sampean kalau nggak percaya, coba sampean duduk di sebelah orang yang susah, mesti katut susah sampean. Disambati ya, dicurhati, bahkan iso-iso diutangi sampean. Makanya aku moh lungguh jejer sampean ngono. Takut ketularan susah aku. Orang yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan terus dibikin susah sama Allah. Maaf. Orang kalau suka mempermudah urusan orang lain, ya hidupnya dibikin mudah sama Allah. Orang yang suka mempersulit urusan orang lain, hidupnya akan dibikin sulit sama Allah. Orang yang suka menolong sesamanya, dia akan terus ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan terus menolong hambanya selama hamba itu terus mau menolong sesamanya. Orang yang suka mencelakakan orang lain, tunggu waktunya, dia pasti akan dibikin celaka sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita pengen bahagia harus usaha, harus ikhtiar. Jangan berdiam diri, jangan diam berpangku tangan terus kepengen bahagia. Harus usaha. Kenapa harus usaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Bisa banget, Allah itu maha kuasa. Bisa saja Allah bikin orang bahagia tanpa dia harus berusaha. Tapi kita tetap diperintah usaha. Tujuannya apa? Agar bahagia yang kita dapat makin sempurna. Udah nggak usah ngelihat yang nyugui minum. Usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Manusia ini punya watak cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Dengan usaha, kerja keras, capek, payah, mendapatkan hasil, itu rasanya lega, bahagia. Daripada nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat hasil. Itu karakter orang malas dan bodoh. Orang cerdas itu menyukai proses. Orang bodoh itu nggak seneng proses, dia seneng terima beres. Itu tandanya orang bodoh. Saya ulang, tolong ibu perhatiin ibu, jangan hanya terpesona memandang wajah saya. Orang cerdas itu menikmati proses.
Kalau orang bodoh dia nggak seneng proses, dia senengnya terima beres. Makanya kalau ada orang pinter ya, orang cerdas ditawari gini, Mas mau nggak? Sampeyan tuh nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, tapi langsung dapat ijazah, langsung jadi sarjana. Ini kalau orang pinter cerdas, nggak mau. Aturan apa itu? Orang nggak pernah kuliah kok jadi sarjana, nggak mau aku, nggak mau. Itu kayak orang hitam dipanggil putih terus senyum itu, orang gila itu namanya. Lah iya toh, wong nggak pernah kuliah kok dapat ijazah, dapat gelar terus jadi sarjana. Itu kan kayak orang hitam dipanggil putih, guyang guyu, orang gila itu. Nggak pernah mondok, nggak bisa ngaji, dipanggil Al Mukarrom Kiai Haji terus seneng, gila itu namanya. Tapi kalau orang bodoh itu nggak seneng proses, dia seneng terima beres. Mas mau nggak mas dapat gelar sarjana, langsung dapat ijazah, nggak usah kuliah, ngono ku seneng. Terus habis berapa gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, tentu panjenengan akan lebih merasa lega, bahagia mendapatkan hasil setelah usaha keras, banting tulang, peras keringat, petentengan, dapat hasil, lega gitu rasanya. Nggak ngapa-ngapain kok terus dapat hasil itu yo, nggak lega, nggak bisa bahagia. Saya misalnya nggak ngapa-ngapain ke sini langsung dikasih duit sak koper, nggak nikmat. Maka saya harus petentengan ceramah dulu. Coba Bapak Ibu pilih mana? Nggak usah ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Pilih mana? Nggak usah ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak. Pilih mana? Ya pilih ngapa-ngapain dulu, yang enak itu ngapa-ngapainnya. Yo ngapa-ngapain dulu, petentengan, gitu. Terus diulang-ulang ngapa-ngapainnya, nggak cuman sekali dua kali, baru punya anak. Makanya kita sekarang di dunia suruh ngapa-ngapain dulu, bercapek-capek dulu, berproses dulu, payah, petentengan, supaya nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sempurna. Sampean nanti di surga kalau jadi ke sana. Jadi apa enggak? Iya jadi. Cuma persoalannya kan sampean belum punya kaplingan di sana. Itu. Nanti mendapatkan kenikmatan itu ngerasa lega, bahagia karena hasil usaha sampean petentengan waktu di dunia. Gitu loh. Lo nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu di surga terus dikasih ini, dikasih itu, bingung nanti di sana. Kayak orang nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dikasih anak, bingung. Makanya di saat yang lain sekarang mungkin lagi jalan-jalan, bahkan ada yang di night club, ajep. Lah sampean suruh ngapa-ngapain di sini, duduk bersila. Sampai kesemutan, geringgingan, pantat panas, sumuk, kipas-kipas, berdesak-desakan, mampu kelek kecut, mampu untuk celengut-celengut. Ini dalam rangka pertentangan untuk mendapatkan kenikmatan. Maka di waktu yang lain tidur lelap, dia ngorok-ngorok, gayer kiyer-kiyer, melungker, mabre iler, jeketang kayak pindang jadi batang. Sampean suruh ngapa-ngapain, wudhu, pakaian rapi, beber sajadah, hadap kiblat, Allahu Akbar. Entul-entul, jendet-jendet, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Bangkit lagi cerekal, Allahu Akbar. Entul-entul, jendet-jendet, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Ini ada info, okay? Sampean semua, ini infonya, mau dibuang ke kuburan. Lah iya, termasuk yang di panggung, iya. Udah siap apa belum?
Udah siap apa belum? Nah, yang jawab belum kayaknya didulukan lah. Udah ini ringkes saya langsung poin karena waktu kita terbatas. Nanti jam 10:30 harus sudah selesai. Tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet ya. Gini ya. Coba nanti kalau di sana, ini saya campur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya, dikit-dikit ya. Nah, karena ini saya lihat 90% yang hadir ini Jawa. Kelihatan burek-burek. Ya podo karo aku gini loh. Gini. Nanti sampean di sana ditawari, kira-kira sampean pilih naik ke surga apa nyebur ke neraka? Sampean pilih munggah swarga apa nyemplung neraka? Kalau ke surga munggah, kalau ke neraka nyemplung. Coba nyari temen diajak munggah swarga sama nyari temen diajak nyemplung neraka, gampang mana? Ibu-ibu misalnya ditawari rekreasi, pilih mana? Munggah naik gunung sama nyemplung kolam renang, pilih mana Bu? Ibarat tembang Jawa, Bapak Ibu pilih mana? Naik munggah menek blimbing, cahangon-cahangon penek no blimbing munggah, atau pilih nyemplung ler-ler? Ada lagi tembang Jawa, Bapak Ibu pilih mana? Kalau misalnya diajak nembang, dondong ngopo salah, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak. Lah sing nawani melaku timik-timik ki ya sapa? Wong suruh milih dondong apa salah? Nggak milih dondong, nggak milih salah, yang dipilih malah duku cilik. Aneh toh? Disuruh milih ngandong apa becak. Nggak pilih ngandong, nggak pilih becak, yang dipilih malah melaku timik. Iki urusane arep nyang pasar, nggone adoh, wektune wis awan, selak pasare tutup. Lah kok melaku timik? Mula nek ibu tindak pasar kae ora pareng nderek. Ya ora pareng rewel. Kenapa ora pareng derek? Lah mlakune timik-timik, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Wis ora usah nderek. Mengko ibu kondur ngasta oleh-oleh kacang karo roti, adik diparingi. Gimana? Hidup di dunia cuma mau nyari kacang sama roti? Hanya mikir departemen perbadokan. Nah gini sekarang, kalau pengen bisa naik ke surga ada syaratnya gitu. Syaratnya apa? Harus jadi orang yang takwa. Lah ini pas dengan nama masjidnya At-Taqwa, betul nggak? Nah gitu. Syaratnya harus takwa. Lo kok kudu munggah? Lah namanya peringatan Isra Mi'raj. Itu kan naik nanti gitu loh. Paham pora ya aku? Ya, jujur bapak-bapak maaf ya, saya akui mbak-mbak dan ibu-ibu perum Taman Cikande ini cantik-cantik. Tapi on. Enggak sayang, enggak. Aku kalau bilang gitu itu bahasa akrab. Ya biar aku itu pakai bahasa merakyat, biar kita itu akrab. Aku tuh orangnya enggak bisa jauh dari kamu. Tahu kenapa aku kok sayang banget sama kamu? Sopo ngomong kenter. Matur suwun.
Syaratnya harus takwa, karena memang surga itu disediakan Allah untuk orang yang bertakwa. Bapak Ibu kalau baca Quran, setiap membicarakan surga, nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kalau pengen tahu nanti bisa dibuka Qur'annya, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. Udah pada hafal kan warga Perum sini? Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. Surat apa, Bu? Az-Zariyat ayat 15 sampai. Nah, udah hafal gitu kok. Ternyata warga sini hebat-hebat. Udah pada hafal semua. Surat apa? Az-Zariyat ayatnya 15 sampai berapa? Nah, tuh udah hafal semua. Luar biasa. Nanti dipelajari, saya menjelaskan singkat-singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya sebagai simbol tempat yang indah. Maka surga biasa digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke surga gitu. Nah, gimana keadaannya penduduk surga? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka para penduduk surga bebas mengambil, menikmati apa saja fasilitas, keindahan, kenikmatan di surga yang disediakan Allah buat mereka. Hadiah-hadiah terindah untuk para penghuni surga. Jadi di surga nanti bebas mau mengambil, menikmati apa saja yang sudah disediakan Allah. Berarti ini beda dengan waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa dulu tinggal di surga. Kan masih ada pantangan, masih ada larangan. Halo? Ini pada ngedengerin apa enggak ini ya? Kalau kita nanti jadi masuk surga, kalau jadi nanti di sana bebas sebebas-bebasnya, nggak ada pantangan, nggak ada larangan, bebas sebebas-bebasnya. Lo Nabi Adam dulu sama Ibu Hawa kan sempat disinggahkan di surga, tinggal di surga, dipersilahkan menikmati, merasakan semua fasilitas surga, tapi kan masih ada larangannya. Wala taqraba hadhis syajarah. Adam Hawa fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kalian makan apa saja, kalian nikmati fasilitas-fasilitas di surga semuanya, tapi masih ada larangan. Wala taqraba hadhis syajarah. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini yang umumnya dikenal dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi itu. Nah, akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis melalui istrinya yaitu Ibu Hawa. Karena Nabi Adam digoda terus sama iblis, iblis itu tidak mengenekkan apa ya, tidak mengentalkan itu. Iblis tidak mengenekkan. Orang ngenek nih gitu, tidak mengentalkan, goda Nabi Adam. Nabi Adam kokoh pendirian,
Gak bisa goyah sedikit pun digoda sama iblis. Nah ganti, iblis nggoda Ibu Hawa, kena Ibu Hawa. Terus Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam, Mas, aku pengen Mas. Kok iso jare? Pengen apa, Dek? Aku pengen kuwi. Yang dikepingini pohon dari buah dari syajaratul khuldi. Yang dikepingini Ibu Hawa itu buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Kata Nabi Adam, oh jangan, Dek, itu larangan Allah. Yang lain kamu pengen apa mesti tak turuti, asal jangan itu larangan Allah. Enggak, aku pengen itu kok, aku enggak mau yang lain. Enggak boleh, itu larangan Allah, enggak boleh. Yang lain minta apa tak kasih, minta apa tak turuti. Aku pengen apa-apa, aku pengen itu. Enggak boleh. Jarine Mas Iblis gak apa-apa kok. Loh kok Mas Iblis? Lah kan saudara tua. Mas Iblis bilang nggak apa-apa, percaya toh sama Mas Iblis. Mas Iblis sudah pengalaman daerah sini, kan udah lama hidupnya di sini. Nggak apa-apa. Enggak. Nah perempuan itu kalau minta terus nggak dikasih biasanya kan ngancam. Sampean sayang karo aku pora. Kalau udah nggak sayang bilang. Terus akhirnya Nabi Adam, mbuh kalah. Ya sejak saat itu suami itu mesti kalah sama istri sampai hari ini. Meskipun suaminya itu seorang kiai. Loh saya kalau di hadapan orang lain ribuan jamaah saya bisa ceramah, dalil, bisa. Tapi di depan istri saya nggak bisa. Coba ibu-ibu ditebak, saya kalau di rumah sama istri, itu saya yang nyeramai atau saya yang diceramai? Betul. Mbah wong wedok mengandung apa? Loh, karena memang betul, Pak. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, ada istri yang etes. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Loh iya. Di balik suami yang kuat pasti ada istri yang hebat, dan di balik istri yang kuat pasti ada suami yang sekarat. Iya, selempitin ke peci, Pak. Makanya peci ini didesain ada selempitannya ini, Pak. Jadi kalau ada keperluan pribadi nggak usah berurusan dengan bendahara umum, cukup berhubungan dengan departemen perpecian. Oke, ringkas cerita. Nabi Adam dan Ibu Hawa terusir dari surga karena melanggar aturan Allah. Pelajaran pertama, surga nggak mau ditempati oleh orang-orang yang melanggar aturan Allah. Surga nggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan Allah. Sedang Nabi Adam dan Ibu Hawa yang udah lama tinggal di surga, gara-gara melanggar aturan diusir, dikeluarkan. Padahal itu Nabi Adam sama Ibu Hawa udah jadi penduduk surga. Apalagi warga Perum Taman Cikande, ujungnya surga aja belum pernah ngeliat. Lah kok berani-beraninya ngelanggar aturan Allah. Kenapa? Sebenarnya banyak di antara kita yang belum yakin sama Allah. Orang itu kalau udah yakin gak bakal berani melanggar. Misal Bapak atau Mas, zaman itu lagi butuh banget duit. Emang potonganmu ya ora patek duit. Lagi butuh duit banget. Terus sampean tuh berdiri di samping ini ada kabel listrik.
Di sebelahnya itu ada tulisan, awas bahaya, tegangan tinggi. Itu kabel listriknya itu ngelewer, terus keling-keling, wudo. Sampean pas di sampingnya itu, terus ada orang kaya datang, bawa duit 2 koper. Wih, itu isinya 500 juta. Sampean ditawari, Mas, mau duit Mas? Mau Pak, nek gelem ngemut kabel iki. Sekali ngemut tak kasih sak bendel 20 juta. Ngemut 3 kali 3 bendel 60 juta. Berani nggak ngemut? Kenapa nggak berani? Nah karena sampean yakin kalau itu bahaya. Ya nggak berani wong yakin kalau itu bahaya. Bu, Bu, tahu nggak kalau ngomelin suami itu bahaya, dosa besar? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak kalau ngomelin suami itu dosa besar? Ibu-ibu tahu apa enggak kalau ngomel-ngomel ke suami itu menyebabkan masuk neraka? Nah, ibu ya masih pernah ngomelin suaminya. Nah itu berarti ibu Kayak disuruh, udah tahu ini kabel listrik tegangan tinggi, dimut. ayo on. Lah iya, kita ini nggak yakin sama Allah. Makanya berani-berani melanggar. Halo? Bu? Halo? Dah nanti tak sambung di belakang kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Loh. Loh. Ini kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga, terusir dari surga. Nah kemudian pertanyaannya, setelah terusir, dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Ibu Hawa lantas menyalahkan siapa? Apa menyalahkan iblis? Kok enggak? Jawab yo. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Enggak. Apakah menyalahkan istrinya gara-gara dirayu sama istrinya? Enggak. Tapi Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Sama apa enggak kayak warga Perum sini? Kalau warga Perum sini mah sukanya menyalah-nyalahkan orang lain. Ya itu yang ngomong betul itu. Loh. Pokoknya kalau lagi ngalamin hal-hal yang nggak enak itu pasti yang disalahkan orang lain. Maaf, suami disalah-salahin, anak disalah-salahin. Kita itu sukanya kayak gitu. RT disalah-salahin, Pak RW disalah-salahin. Ada nggak yang suka nyala-nyalain Pak RT? Terus kalau sampean yang gantiin jadi RT terus tatanannya jadi lebih bagus gitu. Loh, kita emang sukanya kayak gitu. Dagang di pasar kok nggak laku-laku, itu mesti yang disalahin orang yang lalu lalang itu. Lewat tok ratuku. Oh, daganganmu bosok kok. Nggak mau nyalain diri sendiri. Coba kalau Nabi Adam kan, nah ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri, aku menganiaya diriku sendiri, yang salah aku, yang salah saya, ya Allah. Andai engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahanku, andai engkau tidak mencurahkan rahmat kasih sayangmu, tentu aku termasuk orang yang rugi celaka. Aku yang salah, bukan siapa-siapa. Kita kan enggak. Jadi guru lagi ngajar di kelas, murid itu diajar nggak paham-paham, itu guru ya nyalah-nyalain murid. Murid udah dijelasin berkali-kali masih aja nggak ngerti, on semua. Jadi orang tua punya anak agak nakal, anak yang disalah-salahin. Anak nggak mau nurut sama orang tua, anak nggak mau ngikutin orang tua, nggak mau berbakti sama orang tua, anak sukanya ngebantah sama orang tua. Ya Allah, sering kali kita mendengar kayak gitu. Anak sekarang itu susah dinasihatin orang tua, anak sekarang itu nggak mau nurut sama orang tua. Padahal itu omongan salah besar.
Yang benar tuh omongannya gini, orang tua sekarang itu nggak bisa didik anak, orang tua sekarang itu nggak bisa dicontoh anak. Jadi penceramah nggak didengerin jamaahnya, nggak diperhatiin jamaahnya, nyalain jamaahnya. Ada apa enggak? Oh, ceramahnya nggak menarik. Loh, kita itu emang cenderung suka nyalain orang. Presiden disalah-salahno. Ini gara-gara presiden gini. Apa terus sampean yang siap gantiin jadi presiden? Terus Indonesia jadi makmur sejahtera kalau presidennya dirimu. Coba kita evaluasi diri lah. Jangan suka nyalain orang lain. Yuk cari kesalahan diri kita untuk kita perbaiki. Understand? Besok kita di surga kalau jadi ke sana ya. Kita bebas di sana. Kalau di dunia ini jangan berharap bisa bebas berbuat sesukanya, enggak ada. Pasti ada pantangan, pasti ada rintangan, pasti ada aturan, pasti ada larangan. Seenak-enaknya di dunia enggak ada yang bebas sesukanya, semaunya, enggak ada. Coba yang paling enak di dunia menurut anak-anak muda itu night club, dugem, duduk gemetar itu. Udah di situ ada mall 5 sempurna lengkap plus wedoan dengan berbagai tipe. Apa terus bebas? Enggak. Itu perbuatannya larangan, hukumnya terlarang oleh pemerintah, dilarang, bayare. Siapa yang bebas di dunia ini? Jadi pejabat, terus bebas berbuat sesukanya, bebas berbuat semaunya karena punya jabatan? Enggak bisa. Pejabat sekarang ini malah selalu apa ya, bahasa Inggrisnya the ketir-ketir. Enggak bisa bebas. Jangankan yang pejabat tinggi, sekelas lurah loh, sekelas lurah. Seringkali kalau malam tidurnya nggak bisa nyenyak, ketap-ketip. Apalagi habis baca berita, lurah sana pakai rompi warna oranye, tulisannya tahanan KPK. Nggak ada yang bebas berbuat semaunya. Maaf, yang jadi ustadz, jadi kiai terus bebas berbuat sesemaunya, berbuat sesukanya. Nggak bisa, malah batasannya luar biasa. Kayak saya misalnya, terus masuk ke night club, terus aku karaoke karo purel misalnya. Ya gempar jagat maya. Orang saya ini kalau lagi healing misalnya rekreasi gitu ya, nyamar saya. Kan wajah saya wajah pasaran. Kalau udah gitu ya celana jeans, kaos pendek, kacamata hitam, topi ambles. Nah itu sering kali lewat orang set, kok kaya apaan sah? Nggak bebas. Siapa yang bebas? Orang kaya, banyak duit, terus bebas, mau makan apa saja? Enggak, malah orang kaya itu biasanya terlalu banyak pantangan. Mau makan gini nggak boleh, mau makan gitu nggak boleh. Enakan sampean sing nggak gablek duit itu. Wis to sembarang kontal kabeh wis to. Duh. Iya. Lah nggak diwolu kabeh piye wong eneke kuwi. Padahal misalnya cek medis ke dokter no yang mungkin ya akeh penyakitnya. Tapi kan nggak pernah cek wong nanti duit. Aman zaman mangan apa-apa. Kalau orang kaya, malah banyak pantangan. Banyak pantangan. Mau makan ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, mau makan ini nggak boleh. Coba datang ke acara pesta, menu lengkap kuliner semua ada. Mau ngambil ini nggak berani, mau ngambil ini nggak berani. Apalagi diikuti sama istrinya. Ke istrinya ku galake kaya asu manak kae. Ada loh istri kalau sama suami itu galak Masya Allah. Ada apa enggak? Ada, ini orangnya datang saya tahu.
Orangnya sekarang duduknya kakinya selonjor. Nah itu langsung ditekuk itu kakinya. Itu galak jan kaya asu manak tenan gue. Lah ini lagi pesta makan prasmanan itu. Mau ngambil ini sama istri, mau ngambil kikil ditampel aja kuwi. Eling penyakite. Ganti mau ngambil rawon itu juga nggak boleh. Nggak inget apa pesennya Pak Dokter. Ganti soto yo gak oleh. Gak kari urip matane tok ketap-ketip. Ya terlalu banyak pantangan, apalagi maaf, udah sepuh, udah tua. Daging takut, garam takut, gula takut, gorengan takut, gajeh takut, kenikir takut, emping takut. Ditawari nasi kayak dikit aja. Ini ada sop kayak seger kayak kuai aja. Ambilin sate kayak empuk kayak ini kayak tusuk aja. Tak ambilin kikil kayak ya kelamuti aja. Apalagi kalau penyakitnya udah komplikasi dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Keasinan dikit tensinya tinggi, ketemu sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjele keserang cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti, istri masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun minum obat kuat tetap nggak bisa berdiri. Rencana naik 3 kali hanya kuat sekali, itu pun memaksakan diri. Apane sing ngajur? Lah ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dunia ini nggak ada yang bebas sebebas-bebasnya. Semua ada aturan, ada larangan. Nanti kalau pengen bebas di surga. Tapi ada syaratnya untuk masuk diterima di surga. Wong di dunia saja loh, untuk masuk diterima jadi ASN, pegawai negeri sipil, ada syaratnya apa enggak? Lah, untuk masuk jadi anggota dewan ada syaratnya apa enggak? Yang kenceng dong. Untuk diterima masuk jadi anggota Polri, jadi angkatan, ada syaratnya apa enggak? Ada. Syarat angkatan laut harus sehat jasmani rohani dan harus bisa berenang. Lah, angkatan laut ra iso nglangi. Makanya ada yang enggak terima itu. Wah, anak saya itu gagah, sehat, nggak diterima di angkatan laut gara-gara nggak bisa berenang. Ini aturan nggak adil. Setahu saya yang diterima di angkatan udara itu juga nggak bisa terbang kok. Anak saya gara-gara nggak bisa berenang nggak diterima di angkatan laut. Kan nggak adil ini. Harusnya yang diterima angkatan udara harus bisa terbang dong. Ngono. Ada lagi yang nggak diterima di angkatan darat gara-gara giginya gripes. Itu marah-marah ibunya. Aturan ini nggak jelas. Anak saya sehat jasmani rohani, nilainya bagus, tes fisiknya bagus. Cuma gara-gara giginya gripes nggak diterima jadi angkatan darat. Padahal setahu saya kalau perang itu tembak-tembakan, nggak gigit-gigitan. Nah, lah untuk iya. Nggak nyumbang cerewet. Udah diem yang ngerasa nggak nyumbang juga akan cangkem. Maaf ya Allah ya Karim, keluar bahasa Jawa Timurannya. Kalau di daerah saya ngomong cangkem itu biasa Jawa Timur. Kalau sini kan halus, sini kan cocot ya. Anyel aku ngene. Udah sampean wis gak ngerti Jawa ae kok. Lah sekarang kalau pengen diterima masuk surga, ya syaratnya berat, wong naik falak katahamal aqabah, melalui tanjakan-tanjakan yang berat. Makanya harus jadi orang bertakwa. Takwa itu perilaku kehidupan, bukan hanya jargon, bukan hanya slogan, bukan hanya
tampilan dan gebyar luarnya saja, tapi perilaku kehidupan. Ibarat barang itu isinya, bukan hanya bungkus. Takwa itu isi, bungkus sama isi podo pentingnya, tapi jauh lebih bernilai isinya. Betul? Pesta perkawinan, pesta pernikahan, semegah apapun itu hanya bungkus. Bikin pesta pernikahan megah, mewah, biayanya mahal, itu hanya bungkus kok. Isinya apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan, dan tanggung jawab. Rumah yang megah, mewah, indah, bungkus. Isinya apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Buku, kitab itu bungkus. Isinya apa? Pengetahuan, ilmu. Saya ceramah kayak gini, hanya bungkus. Isinya apa? Kenyataan. Sama enggak yang diomongin sama perilakunya? Gitu loh. Wajahmu yang ganteng, wajahmu yang cantik, itu cuma bungkus. Isinya apa? Kepribadianmu, akhlakmu, perilaku hidupmu. Gitu loh. Paham apa enggak ini? Loh. Rezeki, duit, macam-macam, duit itu hanya bungkus. Isinya kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Gitu Mas. Bu, sarung itu bungkus. Penting mana Bu? Astagfirullah. Bapak-bapak, BH itu juga bungkus. Anyel aku ngene. Ya Allah. Duh, takwa itu perilaku kehidupan. Maka syaratnya orang bertakwa yang dimasukkan surga itu harus menek tadi, naik. Halo? Nah, setidaknya kalau di tembang Jawa itu ada cah angon